Ini sabar itu luas maknanya, sampai dikatakan sabar itu separuh dari iman agama. Iman itu separuhnya adalah sabar. Kalau dia sabar menghadapi hal-hal yang dilarang oleh agama di dalam soal mata pencarian, di dalam soal rezeki, ini dinamakan zuhud. Sifat zuhud, az-zuhdu juz'un minas sabri. Coba, begitu luas. Akhirnya diterangkan oleh Imam Ghazali, kalau orang sabar, makanan yang ada di mejanya, ya wis iki penghasilanku kuatku beras jagung, utawa ya nasi putih cuma iwain tempe tok, ya wis jarno masih tonggo teparo mangan satu, ini umpamanya dia menerima makanan yang ada karena memang cuma ini kekuatannya. Ini dinamakan qanaah. Qanaah artinya nerimo sing ono dek tangan. Qanaah juz'un minas sabri. Jadi sabar itu begitu luas. Karena itu di sini untuk pengajian pertama ini saya akan mengutip keterangan Imam Ghazali mengenai sabar di dalam uraian bahwa orang hidup niku mesti ngadepi barang macam-macam di kanan kiri niku mboten pisah perkara loro. Wa imma cocok ambek karepe, wa imma ndak cocok. Niku mesti barang orang odi nika mesti beda sing nyenengaji abak, nyenengaji cocok di ate, bagi sing tak cocok. Nah, makin saya tak cocok ini kebiasaan. Namun cocok ampun tak ada soal. Saya cocok umpamanya kesehatan, selamat, duit, pakat, keluarganya akeh, penggaweane yo maju, akeh kancane akeh. Ini pun cocok akeh ini mboten bisa dibahas nih. Ya, ini yang pertama. Wonten malih sing mboten nyeneng-nyeneng ati. Sehingga napa jenenge ndak cocok. Kaya umpamane napa namine loro utawa keblaen utawa satu turute. Nah, katanya Imam Ghazali, dua-duanya ini membutuhkan sabar, coba. Sing nyocoki ati yo membutuhkan sabar, sing gak nyocoki ati yo membutuhkan sabar. Dua-duanya itu sama-sama membutuhkan sabar. Nah, sekarang keterangan beliau begini. Sebab kata Imam Ghazali, mondo orang iparing beres bi Allah, iparing selamat tak sakit, iparing penghasilannya lancar, diparingi punya pengaruh, punya pangkat, hasil kesenangan semua. Ini jangan dikira cobaannya tidak berat. Kalau orang itu tidak mempunyai pengendali, tidak punya sabar, maka kesehatan dan kesenangan itu akan menghancurkan dirinya orang itu. Menghancurkan agamanya orang itu, akan menghancurkan rumah tangganya orang itu, malahan akan menghancurkan dirinya orang itu. Loh, musuh Pak. Loh, uang niku seneng niku napa dikira mboten wonten bahayane wong seneng, wong waras, wong sehat, wong ganteng, wong ayu. Alhamdulillah aku ayu. Pas sabare ayu ku ya apa? Lu ini rupanya elek sabar. Dan ayo masa usah sabar. Loh, sama saja itu. Sama. Ngoten kartu ini. Kod. Lajeng sing nomor kali sing gak cocok. Malah niki diterangkan kali Imam Sahal At-Tustari. As-sabru 'ala al-'afiyah asyaddu min as-sabri 'ala al-bala. Sabar atas kesehatan dan keselamatan itu lebih hebat, lebih berat daripada sabar terhadap bala. Orang kalau kena bala itu mungkin tidak seberapa berat, tapi justru orang diberi selamat, orang itu tidak kuat. Sampai ono ucap-ucapan nanya tenge. Uang itu bareng paling melarat ya Allah pas pateng oleh ibadah. Polan melarat, tengah bunyi pateng. Bareng tibi ensoki tak di otak pas tak berjam bosan. Nikah. Modalnya orang gini mana? Mau melarat kuat, tapi monsoki tak kuat. Ada. Tapi boleh sebaliknya. Mau tepaan seneng, tak melarat, tapi seneng mempeng ibadahnya.
Sebab dia tak berpikiran balik Ma'isyah. Tak berat. Tapi baru dibikin kayak bergeger, ya Allah, pas bergeger melarat. Tak keluar dibikin. Akhirnya bahnya coba pasan. Nah, ini tak beda. Tapi tak pada. Tapi dua-duanya itu, katanya Ghazali, sama-sama membutuhkan sabar. Malah dikatakan oleh Imam Sahal At-Tustari, as-sabru 'ala al-'afiyah asaddu min as-sabri 'ala al-bala'. Sabar mengenai selamat, sabar waktu selamat itu lebih berat daripada sabar terhadap bala. Seperti juga orang yang diparingi anak, diparingi bojo, jangan dikira itu kesenangan itu tidak merupakan lebih berat daripada bala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wong, ojo sampai karena kon kepingin ngerumat harta bendamu utawa karena ngiman anakmu sampai ngelalekno nang Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Istrimu dan anakmu itu kadang-kadang justru menjadi musuhmu yang merintangi kamu untuk menuju ke jalan Allah. Digoda oleh istri, digoda oleh anak, maka kamu lupa kepada Allah. Itu fitnahnya anak. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta bendamu dan anak-anakmu itu merupakan fitnah, ujian dari Allah. Jadi ojo sampai ono uang, karena dia anak, karena iki sukses anaknya semua, pas malah jadi sombong. Mbak Maning ya, atau anaknya gak sukses malah dia putus asa, anaknya digebek diserengkan gak karu-karuan. Kon kok goblok anak, runginya kon rujuk lahir. Coba masa iya orang tua ngomong ngoten nih, ini jenenge gak kuat nih uang nih, kebetulan kuat. Apakah anak kita itu maju sekolahnya atau tidak maju, harus orang tua itu mempunyai dan memiliki sifat-sifat yang disebut sabar ini. Nah itu keterangan yang Ghazali itu begini. Nah sekarang mengenai soal yang tidak pedomannya Imam Ghazali katakan begini. Kalau kepingin ilmu soal kenikmatan itu yang harus kamu ingat. Apakah berupa harta, apa anak, apa istri, apa suami, apa kesenangan, apa pengaruh, apa pangkat, apalah sudah. Ingatlah bahwa semua itu barang titipan sangka Allah yang merupakan amanat kepada kamu yang harus kamu penuhi hak-haknya. Kalau kamu ingat ini saja, insya Allah kamu selamat. Itu nasihat Imam Ghazali. Sekarang yang tidak nyeneng mati saya, itu mau sing nyeneng mati. Sing ndak nyenengi hati ini dibagi telu, ya. Monggo niki kula tutukaken supaya boten pedhot niki tengah dalan. Ya. Nomor 1, mayar tabitu bikhtiyari, tergantung kepada usaha orang itu. Perkara sing disabari niku wau perkara sing pancen termasuk usaha orang itu. Nah, ini yang berupa ketaatan dan maksiat. Ini sepenuhnya ada di tangan orang itu, ikhtiar orang itu. Sembahyang, melanggar peraturan itu dia sabar dalam arti ini, dia itu bisa mengendalikan hatinya di dalam usaha ikhtiarnya itu. Ini sing nomor 1, tergantung kepada orang itu. Nomor 2, malayar tabitu hudunuhu bikhtiyarihi, datangnya tidak karena ikhtiar, walau ikhtiarun fi daf'ihi, tapi menolaknya bisa dengan usaha. Kalau yang pertama tadi, kamu ibadah nggak ibadah, kon sembahyang nggak sembahyang, 100% tergantung dengan kon. Ini namanya tergantung kepada ikhtiar, usaha. Nah ini satu. Nek sing nomor 2 ini boten. Datangnya tidak ikhtiar, tapi menolaknya ikhtiar. Nah, contohnya nopo? Kaya ana wong dilarani wong, ujuk-ujuk dimusuh ambek wong. Nah, dia bisa menolak deh. Datangnya itu
tidak diikhtiar, tapi dia menolaknya bisa ikhtiar. Dia lawan, apa tidak dilawan, apa bagaimana, itu bisa dia melakukan. Tergantung. Untuk membalasnya itu loh. Nah, apakah dia membalas, apa tidak? Bagaimana kalau ditempiling yang ujuk-ujuk, tempiling. Nah, saya bisa ini, membalas bisa, tidak membalas bisa. Ini namanya tidak dikehendaki datangnya, tapi saya untuk menolak itu bisa. Saya kehendaki membalas apa tidak. Ini bagian yang kedua. Sabar di sini. Ini wala nasbiranna ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wasbir ala ma yaqulun. Sabar kon marang ucapan-ucapan orang mereka. Wahjurhum hajaran jamila, tinggalkan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Nek kon difitnah terus dilarani hatine terus, kon betah apa ndak? Sabar apa ndak? Nek sabar, baiklah jangan kamu balas. Wahjurhum hajaran jamila. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik. Ya. Tuhan tahu bahwa hatimu Muhammad merasa sumpek karena ucapannya musuh-musuhmu, orang musyrik-musyrik itu. Bagaimana kamu menghadapi itu? Fasabbih bihamdi rabbik. Sing akeh maca tasbih, jangan kamu layani. Nah, ini termasuk sabar yang kedua. Lalu yang ketiga, ma la yadkhulu tahta hasril ikhtiyar awwalahu wa akhirahu. Yang sama sekali kita tidak bisa menolak secara ikhtiar, seperti mamanya matinya istri, matinya suami, kebakaran, tabrakan, sakit, wuto, ini semua kita tidak senang, datangnya kita tidak atas usaha, bukan usaha kita, menolaknya juga tidak bisa, tidak ada usaha. Umpamanya uang pak loro, sampai arep nolak, loro nyingkir, jadi loro bisa turunnya teko, loro, tak bisa, ya mesti kena, sakit sudah, iya dah, perkara ngobati itu lain, tapi sudah sakit, jadi menolaknya tidak bisa itu. Nah terhadap yang begini ini, yang ketiga inilah, yang oleh Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sabru fil Qur'ani ala salasati aujuh. Ini sebagai kesingkatan dari sabar-sabar yang macam tiga itu. Sabrun ala ada'i fara'idillahi ta'ala falahu 300 darajah. Sabar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Nek durung tutuk sembayang dilakoni. Sak melarat-melarate wong ribut penggawean, tapi nek durung salat ya tetep salat dibetah-betah no. Nek sembayangi durung tutup oleh 3 rakaat masih ribut kok mana sapa sing botol niki barang niki lho monggo padahal sampe sembayang 3 rakaat nih dodo remek kok ria mon engko nerosake apa jeng kari rakaat tangan kenan reburu wah. Bagaimana itu ada orang beli itu? Tapi kalau saya ini pakai pekek, ya apa hukumnya mekek? Apa jangan zuhur oleh 3 rakaat? Ya di sini ujian ini, ujian itu. Mulanya teng jerone kitab-kitab fikih diterangno. Metnot sembahyang fardu haram. Tapi nek medhot sembahyang sunat kena. Gak apa-apa. Nah, untuk batis ini ku. Nggih. Nek maca Quran, ana maca Quran. Mlebu kono, Bu. Tetep. Monggo. Oleh ngoten niku. Oleh. Jangan diartikan wah, itu penting lo baku, penting lo duit di dalam Quran. Jangan begitu, jangan, boleh. Sebab ini bisa ditutup namanya, ini dah. Tapi nek sembahyang dipedhot mboten ilok niku mboten oleh. Bojo oleh 2 rakaat. Selalu nasen Bu. Mampu. Orang mengko oleh 2 rakaat. Ya lah dina. Iki tare-tare. Oleh ka. Lah niki. Padha mawon karo wong sembahyang durung tutup wis keringetan ongkap. Aduh. Panas ya apa sih ya. Terus ya kurang 3 rakaat dikira apa gitu. Nek sampean betah sampai tutup sampai salam niku kesabaran jenenge. Sabar ngelakoni kewajiban
niku dipangkat kali Allah 300 derajat pangkatnya. Sabar ngelakoni kewajiban sampai selesai itu dinilai 300 derajat. Niku dawe Imam Ibnu Abbas, wa sabrun ala maharimillahi ta'ala, sabar terhadap larangan Tuhan, falahu 600 derajat. Nek sampean ono barang duit kececeran atau ono sandal anyar, ali mulai porop ya. Masa temem mulai porop, mana gue jaring pade ini. Wah, tapi ini barang baru, ini saya punya jelek. General pakai lero saya gitu. Pas pakai lero, ya mulai pesan. Sama sandal saya terborok. Ya general tak tahu sudah. Lah, ini namanya boten sabar, boten kuat menahan larangan. Nek sabar masih duit, masih untung, tapi ini dilarang oleh agama, tidak mau saya. Umpamanya ini radio, ini apa namanya, sepeda murah regane. Nek tak adol aku oleh bati telung ewu apa 5.000. Tapi barang colongan, aku roh iki colongan iki. Maulana paling dijual model. Dorong mau aku melebaran kecuan. Jadi tukang tajam. Wah, tidak mau saya. Ini menurut agama tidak boleh. Dina masih tahu. Loh, sabar yang begini ini dinilai 600 derajat. Jadi orang ngelakoni kewajiban sembahyang betah niku 300, tapi nek ngedoi larangan betah niku 600. Wa sabrun 'alal musibah 'inda sadmatil ula falahu 900 derajat. Sabar terhadap bala Allah. Ono anake sing ditresnani mate. Bada andi pese rogi. Andi gudang ketonon. Andi abok sehat sakit. Mata melak kecek. Tabrakan akhir pengkor. Betah deh. Gak gerumbel deh. Maka falahu 900 derajat. Orang ini dinilai oleh Allah 900 derajat nilai. Coba. Jadi nek uang bisa ngelakoni kewajiban agama, getu, tekun, sabar, telaten sampai selesai, niku cuma dinilai 300. Tapi nek kula niku iso nyegat karena masih aku ngene untung, masih aku ngene enak, tapi karena iki dilarang oleh agama, loh, nek betangnya 600. Coba. Ini gede pangkatnya timbang wong sing betah ngelakoni kewajiban wau. Paham nggih? Nah, sampean betah sembahyang 5 waktu itu cuma 300 biasa, sampai cuman terus 300 nilainya. Tapi nek sampean pas ono sepeda, maka ada kunci ini sepeda ini. Nah, itu ngade orang ini, Pak. Ini saya tonton kata apa begitu, sama kesap begitu, masa abad dari saya tahu. Tapi enggak, ini kan namanya enggak ilok haram ya. Akhirnya dibetas. Malah dia cari, Pak, siapa yang punya sepeda ini? Ini nanti hilang kalau enggak dikunci ini. Tolong kan, malah ngoten sampean dapat 600 derajat dinilai. Tapi kalau kita itu kena musibah, kecelakaan, kepaten anak, kebakaran, sak piturute, yaitu yang nomor 3 tadi, terhadap sesuatu yang kita tidak bisa ikhtiar, datangnya tidak, menolaknya tidak bisa dengan usaha, maka sabar terhadap ini dinilai 900 derajat. Ini tentang tingkat-tingkat kesabaran yang diterangkan pertama, kedua, 3 tadi itu. Jadi mengenai yang pertama ini tergantung kepada kita, usaha dan ikhtiar, ini 300 nilainya. Kalau yang kedua untuk menjauhi larangan 600. Lah kalau terhadap musibah kebelainan, anaknya mati, utawa sampean loro, utawa dicoba nopo ta sing sampean ndak iso nolak, wis duwe apa? Lah ya apa terus? Lah ya apa? Lah ya apa terus? Kon berundel selikur berundel ya tetap hilang. Ya wis tetep entek wis. Lah ya apa ya wong kok iki dadak aku adik kene mau. Aku terus ratu deh terus kena kobong kabeh. Oh kan iku. Ana apa dadak numpak opet lho mau.
Coba dak mau apa mesti tabrakan mau. Anakku cuma sitok. Siapa sih ngecak-ngecak lunga iki? Malah sudah karu-karuan. Niki ngrundelong ya mboten nonton gunane. Nek sampean ya wis bareng wis kedadian tiapaan. Wis aja dibahas maneh wis. Ojo dirembuk maneh. Wis aku ridho nang Allah. 900 nilainya kesabaran kita itu. Ini terserah mawon dari kita, nggih. Niki tentang yang disebut sabar. Mulane orang yang bisa mengerjakan sabar itu berarti dia telah menyempurnakan separuh daripada imannya. Lalu separuh yang lain yaitu tentang syukur, mudah-mudahan bisa kita uraikan dalam pengajian yang akan datang, nggih. Mulane para rawuh kangge kula panjenengan sing ngamalaken dzikrul wafilin, ngatah-ngatahken wirid waosan lan macam-macam niku, justru niki nyangoni niki. Bagaimana saya di tengah-tengah pergaulan bisa bertahan terhadap pengaruh larangan, itu dinamakan sabar. Saya masuk dalam pergaulan kota, saya juga diundang resepsi, saya juga masuk perkumpulan ini, perkumpulan klub ini, klub, tapi saya tetap mempertahankan iman saya. Saya tidak mau mengerjakan larangan-larangan, nilai saya ini 900. Kalau saya bertahan itu. Atau kita tidak masuk di situ. Terus apa? Ya ke gunung, Masan. Menung di kono sini tak bolong ke manusia saya. Apa deki mana polong di itu pas saya terpengaruh. Wah, ini tidak punya nilai sabar lagi itu sudah. Ya apa yang disabari orang tidak ada apa-apa itu. Oleh karena itu zikrul ghafilin, maca Fatihah ping 1 saben dina niku maksudnya nggih niki nggih, nyangoni pun semanten mawon atur kula mboten langkung. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.